melanggar aturan atau melanggar seperti yang diarahkan pemangku itu, maka otomatis seketika mereka akan menemukan sesuatu hal di luar dugaan, misalkan tersesat di jalan atau kram dan lain sebagainya, karena melanggar aturan atau aturan-aturan yang diberikan oleh pemangku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemuda Adat Nusantara kepada rekan-rekan semua. Jadi hari ini saya bersama Ketua Pemuda Adat Barisan Pemuda Adat Nusantara daerah Sembalun. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda adat, di mana beliau sangat memperhatikan wilayah adatnya, terutama Sembalun seperti kita ketahui adalah daerah tempat tujuan wisata, terutama khusus untuk pendakian. Nah, tentunya kita ingin mendengar ya, ini untuk kita semua, terutama teman-teman yang suka traveling ya, trekking Summit Rinjani atau yang lainnya. Tentu masing-masing daerah punya karakter atau punya ciri khas masing-masing. Khusus untuk daerah Sembalun, kita ingin tahu seperti apa sih kemudian harapan pertama yang ingin kita tanyakan adalah apa sih kiat-kiat ya untuk mendaki Rinjani, artinya punya konsep aturan secara kebudayaan atau adat yang ada di Sembalun. Silakan. Terima kasih Kanda LKJ senior kami dari Barisan Pemuda Adat Nusantara yang berkunjung ke Sembalun. Baiklah, jadi pendakian Rinjani itu ada cara-cara tertentu yang harus diikuti dari terutama kami masyarakat Sembalun. Salah satunya itu ada namanya pemangku gunung. Pemangku gunung inilah akan mengarahkan para pendaki. Dulu sempat saya ingat ada pendaki itu dari Kompas TV kalau tidak salah. Beliau dari tim Kompas TV itu mendatangi pemangku Gunung Rinjani dan ingin mengikuti bagaimana cara pendakian yang benar menurut masyarakat adat di Sembalun ini. Pertama, mereka harus mendatangi pemangku gunung itu, kemudian pemangku gunung itu menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana beradab di dalam perjalanan untuk mendaki gunung. Setelah diberikan pandangan-pandangan, aturan-aturan, barulah pada malam harinya, misalkan besok mereka berangkat, pada malam harinya mereka akan mengadakan ritual pergi ke makam namanya makam Reban Bande. Pada malam hari mereka membawa beberapa hal yang diberikan oleh pemangkunya seperti daun sirih dan sebagainya, alat-alat untuk ke makam. Di sana mereka mengadakan ritual namanya bebada. Nah, ritual bebada ini berkunjung ke makam bahwa mengkonfirmasi mereka besok ini jumlahnya disebut dan sebagainya, timnya itu disebut, mereka akan menghadap ke Rinjani. Itu ke pemangkunya? Ke pemangkunya, dan pemangkunya itu membawa mereka ke makam Reban Bande itu. Nah, kalaupun tidak bisa, cukup hanya satu yang mewakili dan disebut berapa orang yang akan mendaki Rinjani pada besok harinya. Itu sesuai sesuai tujuan pendakinya atau memang itu berlaku untuk umum? Itu berlaku, kan kita menganggap Rinjani ini salah satu gunung yang sakral di Lombok ini. Jadi siapapun yang mendaki itu sebenarnya harus mengikuti peraturan itu, harus bebadak dulu baru ke Rinjani. Nah, di sana setelah bebadak itu disembek mereka oleh pemangkunya, dibuatkan sembek di makamnya, ada ritual, kemudian jika berangkat, misalkan berangkat malam, disembek satu persatu, barulah mereka berangkat. Dan itu apa tujuannya? Supaya kita meyakini di bumi Rinjani itu banyak sekali makhluk yang kita tidak lihat, supaya mereka ini diketahui bahwa mereka ini ada izin masuk dari pemangku itu, dan jika terjadi hal-hal sesuatu apapun, maka pemangku itu akan bertanggung jawab terhadap pendaki itu, karena mereka lah, pemangku inilah yang mengantarkan mereka,
sehingga pemangku ini memiliki tanggung jawab sampai mereka balik. Itulah beratnya seorang pemangku itu. Siap. Selama ini apakah pernah ditemukan kasus misalnya, ini maaf, misalnya pernah terjadi atau kehilangan lah misalnya, walaupun dia sudah melewati pemangku, tapi dalam kasus itu pernah nggak ditemukan misalnya ada yang hilang, terus pemangkunya memang menemukan dengan caranya ritual dan seterusnya gitu. Iya, begitulah kenapa kita harus menggunakan pemangku ini. Contoh kecilnya saja, misalkan di dalam perjalanan ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Contoh kecil, misalkan keseleo atau kram dan sebagainya. Pemangku itu makanya memberikan bekal kepada orang yang mendaki itu. Ada daun sirih yang itu, maka digosokkan ke badannya sakit itu, seketika itu bisa mengatasi atau masalah yang dihadapi. Sempat ada kejadian-kejadian namanya ajakan hutan, sesuatu hal kemungkinan jika mereka melanggar aturan atau melanggar seperti yang diarahkan pemangku itu, maka otomatis seketika mereka akan menemukan sesuatu hal di luar dugaan, misalkan tersesat di jalan atau kram dan sebagainya, karena melanggar aturan atau aturan-aturan yang diberikan oleh pemangku itu. Tetapi pemangku itu tetap tanggung jawab. Ada namanya jika beberapa, misalkan ditargetkan berapa malam di atas gunung, itu sudah dikasih tahu. Jika lewat dari itu, maka pemangku itu akan pergi untuk menyusul mereka, apakah mereka masih hidup ataukah mereka tidak menemukan jalan. Nah, itu pun ada caranya, ada namanya gong. Gong itu dipukul di bawah pemangkunya, maka gong itulah yang akan mengarahkan untuk menemukan apakah pendaki itu masih hidup ataukah mati. Tetapi tetap akan ditemukan. Jika mati maka mayatnya pasti ditemukan, jika hidup maka pasti juga ditemukan. Untuk saat ini di daerah Sembalun tinggal intinya masih ada terus ada berapa mangku yang masih ada di Sembalun. Untuk nanti teman-teman, misalnya para pendaki kita, teman-teman kita yang hobi naik gunung, bisa rekomendasikan siapa-siapa saja mereka gitu, dan di mana tempatnya, apakah masih di sekitar pintu masuk TNGR. Itu ada pemangku gunungnya, namanya itu Haji Jumirah, namanya pemangku gunungnya. Beliau masih sehat. Pemangku gunung ini ada tempat singgahan namanya Berugak Gunung. Jadi setiap pendaki itu harus duduk di Berugak Gunung itu. Nah, di sanalah mereka diberikan, begini cara pertama mendaki gunung, ini persiapannya, kalau di atas kencing bagaimana caranya, buang air bagaimana, sampai sedetil itu. Jika makan bagaimana, sampai sedetil itu mereka diberikan pemahaman di Berugak Gunung itu. Jika mereka kami sanggup menjalankan itu, barulah mereka dibawa ke makam itu untuk izin. Selain dari Berugak Gunung itu ada namanya tetua adat atau sesepuh. Sesepuh ini yang mengetahui seluk-beluk Rinjani, yang kita tuakan itu Nini Purnipa atau Haji Purnipa. Beliau lah bisa, atau kita bisa ke pemangku gunungnya, atau bisa ke tetua adatnya Nini Purnipa. Beliau itu pasti saling mengkonfirmasi, ini ada pendakian, saling menghubungi satu sama lain. Terus pesan untuk para pendaki ya, dengan kondisi hari ini ya, tahulah karena beberapa waktu 2 tahun yang lalu ya pernah terjadi bencana dan seterusnya, dan tentu ini kan keyakinan kita itu juga tidak lepas dari sebuah peringatan untuk kita semua. Apakah ini memang cobaan untuk kita semua, dan tentu ini sebagai refleksi kita semua gitu. Nah, tentu apa pesan baik itu hubungan spiritualnya, dan kemudian seorang pendaki gimana sih perlindungannya mereka gitu, kesiapan mereka untuk mendaki dengan kondisi alam yang sangat luar biasa, terlebih khusus di Rinjani. Kembali lagi, kami masyarakat Sembalun sangat meyakini Rinjani itu adalah bumi yang sakral yang kami hormati. Jadi tentu ada adab-adab tertentu jika kita pergi ke rumah orang. Maka kami punya aturan-aturan yang harus diikuti. Sebenarnya simpel saja, asalkan pendaki itu mau berkunjung,
dan diberikan pemahaman begini, aturan begitu, simpel saja, tetapi dianggap ribet oleh para pendaki. Diberikan pemahaman oleh pemangku itu bagaimana cara-cara dan sebagainya, dan itu demi keselamatan pendaki. Apa yang harus disiapkan mulai dari perbekalan dan sebagainya itu sudah diberikan oleh pemangku itu. Karena apa? Mereka lebih mengetahui keadaan gunung itu daripada orang di luar. Nah, sedikit kritikan, lebih mengetahui pemangku itu daripada TNGR. Karena TNGR itu orang luar, sedangkan pemangku itu penduduk asli atau yang memiliki bumi itu. Tentunya lebih tahulah orang yang punya rumah daripada orang yang tidak punya rumah. Nah, seperti itulah gunung itu. Silahkan kita gunakan pemangku itu bagaimana prosedur pendakian yang benar atau perbekalan pendakian yang benar, pasti ditahulah pemangkunya. Dan ada obat-obat alternatif di lingkungan gunung itu. Jika terjadi sesuatu bisa digunakan, tentunya pemangkunya yang tahu, dan pemangku itu pasti memberikan ini obat dan bisa dimanfaatkan oleh pendaki. Nah, sekali lagi pendaki kami harapkan supaya lebih tertib dan sebagainya, karena kami mendapat teguran yang memiliki tempat ini, kami memiliki teguran dari penghuni gunung itu, sempat ada kesurupan dan sebagainya waktu gempa, supaya ditertibkan pendakian Gunung Rinjani. Seperti itu. Oke, terima kasih, sangat luar biasa dan sangat inspiratif buat kita semua para pendaki. Dan memang dimanapun itu, terutama hal-hal yang baru, terutama para pendaki baru ini, jangan karena merasa diri hebat, kuat, mampu untuk naik asal jalan saja, tapi ingat perlu hal-hal yang harus diperhatikan, terutama baik itu untuk keselamatan diri, terus harus mengenal alam dan lingkungannya, dan seperti apa kultur atau kebudayaan yang ada di daerah setempat. Nah, tentu tadi sudah dijelaskan sama Bapak atau Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara daerah Sembalun. Seperti itu loh apa yang ada di Rinjani, dan seperti itulah kiat-kiat yang harus dilakukan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas informasinya, Ketua. Semoga sukses dan kita menjaga bumi kita, bumi Sembalun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.